Oke, kita mulai. Hai sahabatku semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang arus bolak-balik. Oke, langsung aja kita mulai membahas materi tersebut. Pengertian arus bolak-balik. Sekarang ini, listrik merupakan sarana penunjang kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oke, ya contohnya kayak kita uh, menyalakan televisi itu menggunakan listrik, kipas angin, kulkas, ataupun mesin-mesin sebagainya kayak blender, terus macam banyak lah, kan? Banyak-banyak lah gitu. Oke, listrik tersendiri dari dua jenis yaitu listrik searah atau DC dan listrik bolak-balik atau AC. Kali ini saya hanya akan fokus kepada arus bolak-balik di mana memiliki definisi arus dan tegangan listrik yang besarnya terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Oke. Bentuk dari sinyal atau gelombang arus bolak-balik secara ideal berbentuk sinusoidal. Bentuk gelombang sinusoidal ini menjadi pengaliran energi dan efisien. Listrik arus bolak-balik secara umum generator listrik memiliki PLN atau mitranya. Arus bolak-balik dapat dianalisis dengan rangkaian seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Rangkaian arus bolak-balik, rangkaian resistor. Rangkaian resistor jika dihubungkan dengan arus bolak-balik, maka akan menghasilkan penurunan potensial listrik dalam rangkaian atau kata lain sebagai pembatas arus yang masuk. Oke, nanti masalah gambarnya saya taruh di samping saya. Jadi rangkaian induktor sebagai sebuah induktor juga memiliki nilai hambatan yang biasa disebut reaktansi induktif saat dialiri arus bolak-balik. Oke. Nilai hambatan induktor ini berbentuk pada frekuensi sudut dari arus bolak-balik. Nah, jadi nilai hambatan induktor ini berbentuk pada frekuensi sudut dari arus bolak-balik ini. Kan ada sini gambar, nanti saya taruh gambarnya di samping saya. Rangkaian kapasitor. Oke. Apa sih rangkaian kapasitor itu? Pasti banyak teman-teman yang bertanya, rangkaian kapasitor itu seperti apa gitu. Jadi saya ingin memberitahukan, rangkaian kapasitor merupakan rangkaian yang unik di mana rangkaian ini dapat menyimpan energi listrik sementara. Nah, kapasitor jika dialiri arus bolak-balik akan menimbulkan restansi semu atau bisa disebut restansi kapasitif. Dari reaktansi kapasitif bergantung dari kapasitas kapasitor dan frekuensi sudut. Gambarnya saya taruh di samping seperti biasa. Oke. Setelah kita mempelajari pengertian dan berbagai rangkaian arus bolak-balik beserta diagramnya, mari kita mulai menerapkan pada persamaan matematis guna menyelesaikan persoalan yang terjadi pada kehidupan nyata. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga share ke teman kaliannya masing-masing, dan juga grup teman-teman. Oke. Arus bolak-balik terdapat beberapa persamaan matematis. Nah, dalam arus bolak-balik, diantaranya yaitu persamaan umum, seperti di sini. Nah, di sini ada di bawah semua.
teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa catat rumusnya. Baiklah, kali ini kita masuk ke soal yang akan kita bahas beberapa soal berikut. Jadi bagi teman-teman bisa mendengarkan dan melihat, dan kita sini membahas soal ini agar teman-teman lebih paham lagi. Dan kelebihan dan kekurangannya nanti jikalau ada saya salah mengerjakannya, saya minta maaf pada teman-teman. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Kita langsung kerjakan. Oke, perhatikan gambar rangkaian berikut ini. Sini jika tegangan maksimum sumber arus bolak-balik sama dengan 200 volt, hitunglah A kuat arus maksimum yang mengalir pada rangkaian, B tegangan pada masing-masing komponen. Nah, jadi di sini adalah R sama dengan 60 ohm. Nah, jadi L sama dengan 120 ohm, C sama dengan 40 ohm. Jadi kita tulis R sama dengan 600 ohm. Lalu R-nya keduanya kita taruh XL karena kan sama-sama ohm, jadi XL sama dengan 120 ohm. Nah, sama juga seperti yang C karena sama-sama hukum ohm. Nah, jadi kita buat nanti di sini adalah XC sama dengan 40 ohm. Nah, jika tegangan maksimum sumber arus listrik bolak-balik sama dengan 200 volt, hitunglah, maka kita buat VM-nya sama dengan 200 volt. Oke, jadi kita yang bahas sekarang adalah A, kuat arus maksimum yang mengalir pada rangkaian. Jadi IM sama dengan dan VR, VL, dan VC sama dengan titik-titik tanda tanya. Nah, jadi yang dipertanyakan adalah dua soal. Jadi kita bahas yang A dulu. Nah, kita bahas yang A dulu. IM sama dengan VM per Z. Nah, jadi VM ini kita langsung aja masukkan Z sama dengan kita R2 ditambah XL dikurang XL. Nah, XL itu adalah hukum ohm yang 120 ohm tadi dan XC-nya yang 40 ohm. Nah, jadi kita masukkan lagi 60 kuadrat ditambah buka kurung 120 dikurang 40 tutup kurung kuadrat. Nah, baru setelah itu kita jumlahkan 60 kuadrat tadi hasilnya itu adalah 3600. Lalu kita hasilkan yang 120 dikurang 40 kuadrat. Nah, jadi jumlahnya itu adalah 6400. Jadi kita jumlahkan 3600 ditambah 6400, yaitu adalah hasilnya sama dengan 10.000. Lalu kita jumlahkan menjadi 100 ohm. Nah, jadi Z itu sama dengan 100 ohm. Nah, karena VM-nya adalah 200 volt, jadi kita masukkan 200 per 100. Jadi hasilnya adalah 2 ampere. Nah, soal yang A sudah selesai kita buat. Sekarang kita masuk soal yang B, tegangan pada masing-masing komponen. Nah, jadi VR sama dengan I dikali R sama dengan 2 dikali kita masukkan yang R-nya itu adalah 60 ohm. Nah, jadi 120 volt karena dikali 2 dikali 60 sama dengan 120 volt. Jadi VL sama dengan IXL. XL nya adalah 120 ohm. Nah, jadi 2 dikali 120 sama dengan 2240 volt. Nah, maaf teman-teman, 240 volt. Jadi VC sama dengan I kali XC
itu adalah XC-nya 40 ohm, jadi 2 kali 40. Nah, 2 kali 40 sama dengan 80 volt. Jadi kita masuk ke soal berikutnya, resistor dengan hambatan 8 ohm, induktor dengan reaktansi induktif 22 ohm, dan sebuah kapasitor dengan reaktansi kapasitif 16 ohm, rangkai seri dan hubungkan ke sumber arus bolak-balik dengan tegangan efektif 200 V. Tentukan A. Sifat rangkaian, B. Hambatan total atau impedensi, C. Kuat arus, D. Tegangan pada R, L, dan C. Oke, jadi kita di sini yang ditanyakan itu adalah sifat rangkaiannya. Kita bikin sini dulu yang sebentar ya teman-teman ya. Kita bikin resistornya, yaitu adalah 8 ohm, dan induktornya ada XL 22 ohm. Oke. Kapasitor reaktansi kapasitifnya sama dengan XC sama dengan 16 ohm. Jadi efektifnya itu adalah sama dengan V efektif sama dengan 20 V. Jadi sifat rangkaian ini itu adalah A, sifatnya itu apa? Lalu yang B, hambatan total dirumuskan Z sama dengan titik-titik apa? Lalu C dirumuskan I sama dengan apa? D, tegangan pada R, L, dan C yaitu dirumuskan VR, VL, dan VC. Oke, sama dengan apa? Nah, jadi kita cari yang rangkaian sifat rangkaian, itu adalah bagian A, kita cari dulu. Jadi sifat rangkaian R-nya adalah XL sama dengan 22 ohm dan XL 16 ohm. Jadi kapasitifnya lebih besar. Oke, jadi induktif. Nah, induktif. Oke, induktif kapasitifnya 16 ohm. Jadi XL lebih besar dari XC. Nah, oke. Yang A sudah selesai, kita masuk yang B. Yang B, hambatan total atau impedansi. Nah, jadi kita masukkan rumusnya yang rumusnya itu adalah Z diakarkan R kuadrat ditambah buka kurung XL dikurang XC kuadrat. Nah, lalu sama dengan R2 itu tadi adalah 8 ohm. Nah, jadi kita buat 8 ohm kuadrat ditambah XL itu yaitu adalah 22 ohm dan XC-nya adalah 16 ohm kuadrat. Nah, jadi teman-teman tadi ada kesalahan teknis sedikit. Jadi 64-nya itu adalah dari 8 kuadrat dijumlahkan menjadi 64. Lalu ditambah 36 yaitu adalah dari 22 kurang 16 kuadrat hasilnya adalah 36. Lalu kita jumlahkan sama dengan 100. Lalu kita jumlahkan lagi menjadi 10 ohm. Jadi nilai Z-nya yang bagian B itu adalah 10 ohm. Oke, jadi kita masuk yang bagian C, kuat arus. Nah, kuat arus itu dirumuskan tadi adalah sama dengan I sama dengan V efektif per Z. Nah, V efektif tadi adalah 200 volt. Jadi 200 per 10. Nah, lalu sama dengan 20 ampere. Nah, jadi hasilnya C itu adalah sama dengan 20 ampere. Dan kita masuk ke soal yang ke bagian D, tegangan pada R, L, dan DC dan C. VR sama dengan IR.
Nah, jadi I-nya itu adalah 20 kali 8. Nah, jadi sama dengan 160 volt. Nah, hasil dari VR sama dengan 160 volt, lalu kita masuk ke VL-nya, X kali XL. Nah, XL-nya itu adalah 22 ohm. Jadi kita bikin 20 kali 22 ohm. Sama dengan 440 volt. VL-nya sama dengan 440 volt. Dan VC sama dengan adalah I kali XC. XC adalah 16 ohm, jadi 20 dikali 16 sama dengan 320 volt. Nah, jadi nilai A-nya itu adalah XL lebih besar dari XC, dan yang W itu Z-nya sama dengan 10 ohm. Dan yang bagian C itu adalah 20 ampere. Dan D-nya sama dengan VR-nya itu 160 volt. Dan VL-nya itu sama dengan 440 volt. Dan VC-nya 320 volt. Baiklah, sampai sini aja penjelasannya. Bagi teman-teman yang belum paham ataupun yang belum mengerti, silahkan di komen, nanti saya perbaiki lagi dan saya membuat video yang baru lagi. Baiklah teman-teman, lebih dan kurangnya, dan kalau saya ada salah, saya minta maaf. Baiklah, ya juga kita sama-sama belajar gitu teman-teman ya. Baiklah, dari saya Gerson Binantai Ginting, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, Prodi Teknik Telekomunikasi, saya mengucapkan terima kasih. Bye-bye. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman ya. Thank you. See you.